Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma mana pilih pada sarang Allahumma alif baina qulubina waslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nuri wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik auladana wa la tudahhirhum wa waffiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwab ar-rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha alaika qabilina laha wa atmimha alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah riwayat Abi Daud barusan ya. Allahumma alif, ya Allah satukanlah ya baina qulubina, antara hati-hati kami. Jangan sampai hati kita centang perenang, jangan sampai kita satu keluarga, satu jamaah kan kita ya, Islam, satu agama, sakampung tapi tidak bersapa. Mudah-mudahan karena ad-du'a'u silahul mu'minin, doa teh sebagai senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan doa barusan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waslih data bainina, dan mudah-mudahan semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Kita punya program, kita punya agenda, kita punya tujuan. Tanpa pertolongan Allah mustahil akan terlaksana. Termasuk ini, saya mulai kesini tahun 2012. Masih
Aremut kenanya Bu. Tahun 2012 ini baru beres masjid ini. Diadakanlah pengajian hari Kamis ya. Hari Kamis istiqomah. Walaupun ada 1 orang, 2 orang terus berjalan kita. Sekarang tahun berapa? 2020 berarti udah berapa tahun? Udah 8 tahun toh. Kalau anak kecil mah udah SD kelas 2 ya. Mudah-mudahan dengan terusnya kita istiqomah semakin dewasa ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus ada ungkapan Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidham yaglibul batil binidham. Kebaikan yang tanpa terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka oleh sebab itu, alhamdulillah nih secara fisik masjid udah ada perkembangan ya. Perkembangan terus dengan hadirnya saudara-saudara kita, Ustaz Ari, Ustaz Hendra dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan menjadikan kita bersatu. Kebaikan ini semakin mantap karena zaman sekarang mah udah tidak ada lagi Superman. Honda yang ada super tim, timnya yang bagus, timnya yang solid, insya Allah akan maju. Mudah-mudahan kita walaupun posisinya ada di Cigagak, tetapi mudah-mudahan menjadi ragi, kata orang Sunda ya, menjadikan ragi. Tahu ragi ibu? Hanya peyem buan, peyem. Nah, itu tidak akan jantan peyem upami taya ragi. Ini juga sama. Mudah-mudahan nanti Bandung Timur ya, berawal dari Al Jannah ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti menyebar ke Bandung, menyebar Jawa Barat, menyebar Indonesia, menyebar nanti menjadi cahaya terang benderang, menjadikan Islam itu harapan yang luar biasa bagi generasi selanjutnya, dimulai dari masjid ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, lalu dilembagakanlah, ada majelis taklimnya, sekarang diserahkan pokoknya sama pengurus aja, sama DKM, apapun silahkan. Jadi yang bertanggung jawab nanti DKM Pak Hendra dan reng-rengannya. Dan mudah-mudahan ke depan doanya dari semua lahan yang di atas kita bangun sebagai fasilitas sarana dakwah, sarana untuk mengkaji, sebagai pusat mercusuar kajian Islam. Di Bandung, kalau Jawa Timur kan ada apa? Ada Tebu Ireng ya, ada apa lagi? Ada Gontor, ada apa lagi? Sidogiri, ada apa lagi? Oh mantap lah ya. Jawa Barat banyak sebetulnya, tapi Bandung, ayolah kita mulai. Kita termasuk penonton. Apakah termasuk penonton atau termasuk pemain gitu ya, yang dicatat nanti oleh tinta emas? Apakah kita sebagai pemersatu umat ya, atau nanti malah menjadi benalu? Kita bangun nanti di atas. Dikajilah nanti insya Allah ilmu-ilmu keislaman dari dasar sampai ya ilmu agama. Karena agama harus ditopang dengan keilmuan. Dan sekarang momentum bulan Rabiul Awwal, bulannya dilahirkan manusia spesial, kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa menafikan. Karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa menikmati bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
laulaka lama khalaqtul aflak. Andai kata tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis kursinya Allah Ta'ala menyebutkan hampir 2 kali lama khalaqtul aflak. Niscaya aku, kata Allah, tidak akan menciptakan seluruh alam ini. Jadi mumpung momentum Rabiul Awal, seorang Sunda mah bulan mulut. Mulutnya tina bahasa Arab. Bahasa Arab tina maulud. Maulud yang dilahirkan, isim maf'ul. Bahasa Sunda we jadi mulut. Jadi banyak bahasa Sunda berawal dari bahasa Arab banyak. Nih, sapertos ayeuna patuangan, bahasa Sunda naon? Beteng. Beteng teh bahasa Arab itu batnun. Ieu naon? Punuk. Cek bahasa Arab mah unukun. Naon benten aya teh. Ya mun mana we upami ibu-ibu hayang belajar bahasa Arab mudah sebetulnya, asal ada keinginan. Dan kami di pesantren kami ini mah yang udah ditancapkan oleh para ulama. Jadi siapapun yang ingin menggali agama, maka wajib baginya diawali dengan menguasai ilmu nahwu dan sorof, ilmu alat. Cek santri mah ilmu alat. Fanahu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu aula lebih utama ayu lama untuk diketahui. Jadi dipelajari lebih awal. Bagi siapa saja yang ingin menggali Al-Quran, menggali hadis, maka kuasai bahasa Arab. Salah satunya ilmu tata bahasa Arab yaitu nahwu dan sorof. Gitu ya. Di pesantren kami jadi gini, setiap bahasa kan punya karakteristik ya. Lewat dina jurumnya mah bil wad'i gitu ya. Bil wad'i itu dengan karakteristik bahasa Arab. Karena setiap bahasa Arab punya karakter. Buntan, jangankan Al-Quran yang hakikatnya kalamullah, ya kalamullah betul nggak? Al-Quran kalamullah betul. Ini ditafsirkan oleh makhluk, oleh manusia. Jauh. Itu mah kalamullah mulia. Ini mah manusia. Maka kalau tanpa ilmu, jelas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fassara bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa perangkat keilmuan, maka falyatabawwa, silahkan aja siap-siap tempat nanti kaplingnya di neraka. Naudzubillah kumanao. Kita lihat contoh bahasa Sunda, kan ada orang Sunda ya, yang bukan orang Sunda nanti minta terjemah aja ya. Dalam bahasa Sunda nih, Sunda juga punya karakteristik. Contoh ini sedikit aja. Katempuhan kubuntut maung. Aya bahasa gitu bu, ayahnya kita terjemah ke bahasa Indonesia. Katempuhan apa artinya? Apa katempuhan bahasa Indonesia nak? Katempuhan, ayo tong api-api ya. Nah katempuhan terbebani. Ayo. Sunda mah hebat. Selom giriwil. Coba terjemahkan. Selom melawan. Antara bahasa asli terus ditranslate ke bahasa Indonesia, kalau tidak tahu bukan orang Sunda maka akan jauh artinya. Coba bahasa Sunda, bahasa Indonesia ditafsirkan bukan oleh orang Sunda, berarti akan kacau tafsirnya. Iya, bahasa Allah kalamullah berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ditafsirkan oleh orang yang bukan orang Arab dan tidak belajar,
ilmu Arab bakal kumaha? Kacau. Yang tadi katempuhanku buntut maung. Apa katempuhan? Terbebani. Apa bahasa Indonesiana buntut? Ekor. Maung apa? Hah? Maung apa maung? Iya, harimau. Terbebani ekor harimau. Mas Ari, bukan orang Sunda. Tong bocoran tehnya. Apa maknanya? Terbebani ekor harimau. Apa yang ada benak dalam benak Pak Ari? Ada orang bawa ekor gitu. Bebannya betul. Pak Hendra, nah itu versi Pak Ari. Versi Pak Hendra, kumaha? Sama seperti itu. Nggak ngerti malah. Enggak, maksudnya gini, menafsirkan bahasa Indonesia. Terbebani ekor harimau. Apa tafsirannya? Ada orang gitu bawa ekor gitu. Gitu kan ya? Si taros cung saurang Sunda. Sunda bager. Cung saurang Sunda. Ah, apa Ibu maknanya ketempuhan ku buntut maung? Jadi seorang kapitah kok batu nongol kurang Tuh gitu. Coba. Ini mah sebagai analogi saja. Ada satu bahasa diterjemahkan ke bahasa lain, lalu ditafsirkan oleh orang yang tidak tahu bahasa aslinya, maka akan rancu, betul tidak? Yang dimaksud dengan ketempuhan ku buntut maung, orang yang tidak tahu apa-apa tapi dia yang malah ditunjuknya yang salah. Ada segitu bangsa. Tidak makan nangka kena getahnya. Gitu katanya. Betul tidak? Itu teh bahasa manusia, bahasa makhluk Sunda. Apalagi bahasa Al-Qur'an, gitu. Maka ketika mau menjelaskan agama Allah, apa maksud yang dimaksud oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah, maka memerlukan perangkat keilmuan supaya mengetahui karakteristik gitu. Bil wad'i gitu. Fal ismu yurabu bil rabbi wa tanwini wa duhuril alif bil wad'i fal gitu ya. Itu masalah satu analogi. Nah, di pesantren kami sebelum nanti ke hadis, ke tafsir dan yang lain-lainnya, maka dibekali dulu ilmu tata bahasa Arab dan yang biasanya dianggap menakutkan karena banyak hafalan kaidah-kaidah gitu ya. Di lembaga kami termasuk Al-Jannah. Dulu kan pesantren saya juga Al-Jannah namanya teh. Al-Jannah karena kita punya metode gitu ya. Ya, karena sering ikut pelatihan-pelatihan maka supaya membentuk brand gitu ya. Metodenya metode Nasri Nahu Sorof Intensif gitu ya. Supaya satu brand gitu, maka nama pesantrennya, lembaganya Darun Nasri. Gitu sejarahnya gitu. Tadinya Al-Jannah. Al-Jannah kita juga Al-Jannah. Maka apapun kemajuan masjid ini, kemunduran masjid ini, insya Allah saya bertanggung jawab juga. Selalu dipantau walaupun belum 24 jam bisa menyertai jamaah di sini. Mudah-mudahan ke depannya. Saya udah rindu sebetulnya ya. Jadi kesini teh bukan kepada siapa, udah seperti ke saudara ya. Pak Inca buat pun anak nu pertama kapungkur kan di dia. Pun bojo kuliah singkuring ayeuna dakwah kan di dia dititipkeun teh. Ayeuna tos Mas Ante jadi udah tidak seperti udah saudara.
Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bangun fasilitas lembaga itu untuk umat, bukan punya saya, bukan punya pesantren, tapi untuk umat. Kita makmurkan nanti, siapapun silahkan belajar. Mudah-mudahan sebagai mercusuar tadi ya, pusat kajian. Kalau di Bandung ada AAGIM sebagai manajemen kolbunya, maka itu Bandung Utara. Nanti ada Bandung Timur, di samping ada UIN. Ya, itu nanti ada lembaga Darun Nasri, insya Allah. Mudah-mudahan nanti dihadirkan orang-orang hebat, ya, kajian-kajian keislaman hadir di kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu. Seperti nanti Sidogiri, Gontor, Tebu Irong, hebat-hebat. Jadi menciptakan generasi yang luar biasa. Nah, harapan kita nanti ke depan mudah-mudahan Al-Jannah ini, Darun Nasri ini nanti bisa mencetak generasi-generasi yang hebat, yang bisa menjelaskan maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa maksud Rasulullah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa Rasulullah itu? Akhirnya ya, siapa Rasulullah? Maka ini ada hadis yang diterima dari istrinya Siti Aisyah ketika ditanya ke Rasulullah bagaimana akhlak Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Qur'an, bahwa akhlaknya Rasulullah yaitu Al-Qur'an. Jadi bahasa mudahnya Rasulullah itu Al-Qur'an berjalan. Hebat ya, Al-Qur'an berjalan. Maka kalau pingin tahu Rasulullah, wah, akan berjilid-jilid. Bahkan kalau semua samudra yang ada di muka bumi ini menjadi tinta, terus pohon-pohon yang di muka bumi ini sebagai kalamnya, lalu dunia pertama, lapis kedua sampai ketujuh dipakai sebagai kertasnya, maka tidak akan beres untuk menulis bagaimana kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya Rasulullah. Lalu apa inti dari Al-Quran? Inti dari Al-Quran ini bagi kita yang ingin betul-betul menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita ngaku-ngaku tapi pas di akhirat tadi aku naudzubillah. Jadi gegeh gitu ya, kita gegeh ingin jadi umatnya, tapi Rasulullah gegeh henteu ngaku kita sebagai naudzubillah tsumma na'ud. Oleh sebab itu maka harus tahu ilmunya. Jadi bagi kita umat Islam harus tahu apa isi ini nih secara global saja ya. Inti dari Al-Quran, satu, berkaitan tentang syariah. Jadi satu tentang syariah. Syariah itu bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita beribadah, bagaimana semuanya udah diatur oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran turun bukan di ruang kosong, tapi Al-Quran turun untuk menjawab problematika umat. Jadi Al-Quran itu hadir untuk itu. Jadi bukan di ruang kosong, gejlik, tidak. Maka ada asbabun nuzul, sebab turunnya. Ada problem turun Al-Quran, ada problem turun Al-Quran sebagian. Maka kita juga sekarang memahami Al-Quran, bagaimana problematika umat menurut Al-Quran. Nah ya, maka diaturlah yang disebut dengan syariah. Satu, syariah. Dua, tentang
akidah, ya, akidah. Maka kita tentang hati, ya, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya, tidak mensamakan Allah dengan makhluknya, tapi betul-betul Allah teh laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah taala tidak ada yang bisa menyerupai Allah, dan tidak ada. Jangan sekali-kali menjisimkan Allah. Kita itu makhluk, biasanya makhluk butuh tempat, betul, butuh waktu dan lain sebagainya. Bagi Allah itu mustahil. Itu diatur dalam Al-Quran berkaitan tentang akidah. Satu tentang syariah, kedua tentang akidah, ketiga tentang apa? Akhlak. Ketiga, hadirnya Al-Quran atau hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang akhlak, dan ini sebagai visi besar Islam, visi besar hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dideklarasikan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Apa hadisnya? Wa ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Wa ma bu'ithtu. Nah, ini ada istisna. Wa ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ada nabi. Tidaklah aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali untuk menyempurnakan akhlak. Masuknya kalau menurut ilmu balaghah termasuk ada watul qasr. Sama seperti innamal a'malu binniyat. Itu ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, sihhatul amal maksurun wa mahsusun binniyat la bi ghairi. Sahnya suatu amal ditentukan oleh niat. Betul tidak? Kita puasa niat karena taqarrub kepada Allah, dengan orang yang puasa niatnya diet. Sama tidak? Sama-sama tidak minum, sama-sama tidak makan, betul? Tapi pahalanya beda tidak? Beda. Sangat beda. Nah, Rasulullah hadir dalam dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi Rasulullah itu akhlak. Nih, ada ungkapan olahragawan ya, MMA. Siapa itu? Habib Nurmagomedov. Orang Rusia, tapi dia orang Muslim taat. Kemarin dia pensiun karena taat kepada orang tuanya ya. Kata Habib, di Eropa itu non muslim tidak pernah buka Al-Quran, tidak pernah buka hadis. Ini non muslim, tidak pernah tahu Islam. Yang tahu orang Islamnya. Maka dia menafsirkan, oh itu Islam. Dari siapa? Dari orang Islamnya. Bukan dari sumbernya, bukan. Tapi dari orang Islamnya. Maka ketika ada orang Islam yang keras, maka non-muslim akan mengatakan tuh Islam keras. Seperti itu si Macron ya, Perancis, bahwa Islam itu sumber, alhamdulillah, lagi mundur gitu ya. Karena yang dilihat oleh si Macron siapa? Ya orang Islam yang keras itu, gitu. Jadi mereka akan menafsirkan, akan tahu Islam dari kita-kita. Kalau kitanya selalu bergontok-gontokan, tuh orang Islam mah gontok-gontokan, gitu. Kalau orang Islamnya punten
BODO tuh orang Islam mah BODO akan dilihat itu kitanya. Maka oleh sebab itu PR besar kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak, karena yang akan dilihat oleh non Muslim akhlak. Ya, mudah-mudahan dengan momentum sekarang hadirnya Rasulullah, kita selalu mengikuti aktivitas kita. Kita minum, kita makan, kita berjualan, termasuk kita pengajian. Bagaimana yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu kali lagi, fokus kita yaitu akhlak. Ketika orang lain melihat kita cerdas, ketika non-muslim melihat kebersamaan kita, tahu Deddy Kobucan? Dia itu BSD ya, doktor dia tuh. Tadinya non-muslim, tapi kerja di salah satu stasiun televisi yang krunya muslim dan solid kebersamaannya. Akhirnya pingin masuk Islam itu bukan karena solid, orang Islam solid. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu bagaikan lebah. Jadi kita kali-kalilah belajar ke lebah ya, bukan lebah gitu ya. Tuh lebah cik Sunda beda lagi, arah Sunda. Lebah itu satu, tidak sembarang mengkonsumsi, betul tidak? Apa yang dikonsumsi oleh lebah? Saripati bunga. Coba ke ibu-ibu, lebah pasihan saya jus dituang muang selektif. Maka bagi kita umat muslim harus selektif. Apa, dari mana makanan itu diperoleh, dari usaha apa. Tahu betul. Kalau dari bisnisnya udah sesuai tidak dengan aturan yang ditetapkan oleh Islam. Ada tidak riba di sana. Tuh terus gitu. Supaya apa? Supaya nanti yang dihasilkan, yang keluar dari kita apa? Yang bermanfaat, sama seperti lebah. Apa yang keluar dari lebah? Madu. Siapa di sini yang tidak suka madu, Cung? Tidak ada, semua suka ya. Karena termaktub dalam Al-Quran. Wa fin nakhli shifa'ul linnas. Dalam madu itu syifa'un, pengobatan linnasi, bagi manusia tuh. Jadi kalau kita makanan udah dijaga, dari mana makanan itu, bagaimana prosesnya, bagaimana masaknya, maka akan keluar dari kita hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Khair bimana akhyar. Ada akhyar di sini. Khair bimana akhyar, isim tafdil, lebih baik. Sebaik-baiknya manusia menurut Rasulullah anfa'uhum linnas. Anfa juga isim tafdil. Orang yang lebih manfaat bagi orang lain. Bagaimana kita supaya bisa manfaat? Itu tadi, dari konsumsi apa yang kita makan. Nah, betul tidak? Ibu kenal tidak kepada Rasulullah? Kenal tidak? Nah, api-api. Terang te Nabi Muhammad? Terang. Sahara mana? Sayyid Abdullah. Sahayangna Abdul Muthalib. Siapa istrinya? Hiji lah suka.
Saha istrina? Siti Khadijah. Siapa putrinya? Siapa mantunya? Tuh, kenapa tahu? Kenapa tahu? Karena Rasulullah khairun nas. Anfaknya, manfaat bagi orang lainnya lebih banyak gitu. Akhirnya dicatat oleh sejarah. Ibu-ibu tahu gak, pernah mendengar tidak Imam Bonjol? Pernah ya? Sebagai siapa? Pahlawan. Ibu tahu tidak Soekarno? Tahu. Ibu tahu tidak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Tahu. Kenapa? Karena mereka mencatatkan namanya, dicatat oleh tinta emas sebagai anfa'uhum linnas. Cek, kurang naros. Ibu terang nama orang tua kita, tahu tidak? Tahu, alhamdulillah lamanya tidak tahu sama orang tua. Astagfirullahaladzim. Sebutlah dalam hati. Tahu tidak nama kakek kita? Tahu. Alhamdulillah lah generasi. Berarti buyut ya, dalam Sunda itu ya. Anak, bapak, buyut. Tahu tidak? Nah, bapaknya buyut, bapaknya kakek kita. Tahu, berarti buyutnya. Bapak, kakek, buyut. Berarti generasi kita bapak, kakek, buyut. Generasi keempat. Tahu ya buyut, tahu? Tahu. Udah buyut apa? Jangawareng. Ibu tahu tidak bapaknya buyut kita? Tuh, sama-sama. Generasi kelima berarti kita udah. Kenapa lebih tahu nama orang-orang? Imam Bonjol, bari saha ya. Tahu Hadratus saya punya apa anak namanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya anak Gus Dur punya anak Yani Wahid tuh generasi. Tapi kita lebih tahu ke biografi mereka daripada biografi silsilah nenek moyang kita. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Karena mereka ketika hidup di dunianya anfa'uhum, lebih manfaat bagi orang lain. Maka gak kebayang ya nanti anak kita, cucu kita, buyut kita gitu. Siapa buyut kita? Anu gak tahu. Aduh ya Allah, nyeri hati tah. Nenek moyang kita teh sakit hatinya. Astagfirullah, itu keturunan orang teh apal. Karena kita waktu di dunianya apa? Sibuk untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Akhlak teh salah satu akhlak. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ini, masjid ini, ya nanti lembaganya silahkan berlomba-lomba fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sisihkan perbedaan, sisihkan, pokoknya satu kita teh kabunyanil wahid, seperti anggota yang satu. Coba kita ini lagi testimoni ketika ibu-ibu jatuh titajong, tahu titajong ya? Dugi kadewel. Sik bagaimana si mulut kita, nangis tidak? Nangis. Mata bercucuran air mata. Si tangan sibuk ya. Betul tidak? Harus seperti itu muslim. Tidak, yang satu kena musibah ganda setan mah. Pantas ayeuna menang musibah oge dak kitu. Tidak. Ada satu yang kena musibah, kita juga sama. Ada satu kena dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga bahagia. Gitu. Insya Allah kalau udah seperti itu, mudah-mudahan lah ya ke depan mah. Tapi udah dimulai dari sekarang sama Sadari, sama Ustadz Hendra. Insya Allah nanti masjidnya harus seperti mall lah ya.
Ada mall 24 jam? Ada? Ada kan ya? Mall wae 24 jam buka. Aya warung ayeuna kopi 24 jam. Non-stop ada? Masa masjid tidak ada? Harus ini mah. Udah dimulai nih sama sadari. Jam 3 udah ada di masjid. Luar biasa. Harus ada nanti mah masjid yang buka 24 jam non-stop. Jadi ketika jangan dikunci juga. Masjid dikunci dia, aduh. Jangan dikunci. Jadi ketika ada nanti umat bermasalah, nangis nate ka masjid. Nangis. Dek nangis ka masjid teh dikunci. So, kena gimana? Oh ya Allah, sedih abdi teh kieu-kieu teh hidup teh ya Allah. Tadinya dek sujud, tahajud, masjidna dikunci. Terjadi tahajudna. Tak tanggung jawab DKM manusia kunci masjid. Ayo. Ustaz kan cenah ada barang-barang lah. Tidak, kita jangan. Buka non-stop. Insya Allah nanti ya kita adakan iktikaf di ini aja, di jadwal. Malam ini siapa? Siga ronda aja. Ya. Tikaf. Insya Allah kalau udah seperti itu nanti nasrullah, pertolongan Allah akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena masjid ayeuna ditarutup ya, maka ketika ada problem besar teh bukan ke masjid, ke mana? Tuh, pas terangan ibu. Akhirnya ke dunia nu teu pararuku, dunia gelap katanya. Untuk apa? Pusing ya. Di kantor pusing, pas pulang ke rumah piring berterbangan gitu. Akhirnya udahlah, karena yang welcome 24 jam, orang lain tidak ikut campur, pokoknya malah orang keriat. Coba kalau masjidnya buka 24 jam, ya Allah. Insya Allah ke depan kita programkan. Mudah-mudahan ini nanti sebagai pemersatu umat. Pemersatu. Bu, udah perbedaan udah fitrah, betul tidak? Fitrah. Jangankan beda budaya. Nih, orang Jawa saja dengan orang Sunda beda tidak budaya? Beda. Jangankan beda budaya, beda adat. Orang Cigagak sama orang Palasari atau dengan orang Kopedi beda tidak? Beda. Jangan seperti itulah. Kita punya anak 5 dan 5 teh beda. Betul tidak? Si Cikal mah si Gakian, kedua seperti itu. Kok mau bungsu mah tuh udah beda. Maka perbedaan adalah fitrah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita jaga perbedaan itu. Dijaga itu ya. Ibu-ibu, bahkan bukan ibu, orang Timur Tengah, coba kali-kali ibu-ibu ke Cianjur, ke Taman Bunga. Ada yang pernah ke Taman Bunga? Belum? Ayolah, sareng abdi ya. Ka Cipanas. Pas ka Cipanas eta orang Timur Tengah, seueur Bu. Di Cipanas. Di Taman Bunga. Nah, jauh-jauh gitu ya. Pingin ke Taman Bunga karena di sanalah berbagai bunga ada. Cobi punten. Upami di Taman Bunga teh bungana hiji we unggul. Maware sadayana ada tidak pengunjung. Tidak, indahnya si Taman Bunga karena beragam perbedaan, tapi satu di satu rumah, di satu kebun, akhirnya banyak pengunjung. Betul tidak? Kita juga insya Allah mudah-mudahan ke depan yang seperti ini ada di sini. Punten, di pesantren abdi ya, termasuk pesantren yang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau punya pemahaman itu ada dari berbagai organisasi ada di pesantren kami.
Punten simkuring ada nyebatkan organisasi ya. Saya tidak berafiliasi dengan semuanya, kita bersatu. Itu sebagai kendaraan saja ya. Kendaraan kita mau ke Jakarta silakan, mau pakai motor bisa, pakai bis bisa, pakai travel bisa, pakai pesawat bisa, tapi satu tujuan gitu. Kita juga sama tujuannya, limardotillah, yang dikejar oleh kita yaitu ridho Allah Subhanahu. Di pesantren ada yang di organisasi NU banyak, dari organisasi Muhammadiyah banyak, dari Persatuan banyak, dari punten HTI banyak, Jamaah Tabligh ada, semua ada. Satu tujuan, untuk dibeda-bedakan tidak. Mangga kita silahkan kita kejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi itu inti dari Islam, inti dari Rasulullah, yaitu tadi satu syariah, dua akidah, ketiga akhlak. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Musim kering ayeuna seringnya didugikan, yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari Sayyidina Umar berkaitan tentang rukun agama ya, arkanuddin ya, sering kuring didugikan. Ada berapa rukun agama? Ada satu Islam, dua iman, ketiga ihsan. Ini sesuai ya, sesuai dengan hadis tadi Siti Aisyah, sesuai juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW datang seorang pemuda dengan pakaian putih, lalu rambut hitam, datang kepada Rasulullah bertanya, mal Islam ya Rasulullah, apa Islam itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, Islam teh hiji syahadat, dua sholat, ketiga zakat, keempat, kelima itu bahasa apa? Itu Islam. Udah semua kita kerjakan, syahadat udah. Kapan cenah syahadat? Ieu mah turunan ilaha cenah. Kalau ada seperti itu langsung bantah oleh kita. Menurut Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, cukup kita tidak usah bersyahadat lagi, tidak usah berbaiat lagi, karena kita bersyahadat berapa kali sehari semalam dalam sholat? Bersyahadat tidak? Bersyahadat. Kita mau nikah dulu syahadat cukup, makanya tidak usah. Kan banyak sekarang ya pemahaman kapan kita bersyahadat kan itu. Satu, jangan panjang lebar. Dan menurut Imam Ghazali tidak usah bersyahadat beat lagi, karena kita cukup dengan sholat yang 5 waktu kita bersyahadat. Udah. 2 sholat. Suka mengerjakan sholat? Oh, udah. Zakat. Puasa, haji. Manis tato'a ilaihi sabila. Itu mah tidak dipaksa. Bagi orang yang udah mampu, silahkan haji ke Baitullah. Tapi bagi yang tidak mampu, maksakan yang ayeuna nabu. Hayang ayeuna cepat Bu, ayeuna ibadah haji hayang leres sok cana ketana sertifikat ke abrinya langsung berangkatnya, sertifikat mobil, sertifikat rumah langsung berangkat ya. Tapi tidak dipaksa. Man, bagi orang istatoah yang puasa ilaihi ke Baitullah sabilan di perjalanannya. Islam udah. Lalu iman apa aja rukun iman ada berapa? 1, iman ke Allah. Kita iman tidak? Iman. 2, iman kepada malaikat. 3, kepada kitab. 4,
kepada rasul-rasulnya, kelima hari kiamat, hari akhir, dan terakhir kepada qada dan qadar. Udah kita insya Allah, berarti Islam udah, iman udah. Tinggal yang ketiga ihsan. Berarti nih gini, Islam itu sama dengan syariat. Nah ini dikaitkan dengan yang tadi, dengan hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, syariat tadi apalagi akidah, lalu akhlak. Syariah sama dengan Islam, akidah sama dengan iman, lalu akhlak sama dengan ihsan. Tuh sama ternyata. Maka oleh sebab itu mari kalau kita mengaku umat Islam, tiga-tiganya harus kita pelajari. Jangan sampai punten naudzubillah kita teh rajin, pengawasan rajin, berjamaah rajin, syariah mah bagus lah, akidahnya juga bagus, tidak pernah mensekutukan Allah, menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Tapi berkaitan dengan akhlak, nah kita harus bertanya, banyak tidak orang lain tersakiti oleh kita? Nah ini kalau tidak seperti itu, tidak kafah Islamnya. Karena agama harus dibangun dengan tiga, syariah, akidah, sama akhlak, iman, Islam, dan ihsan. Harus lengkap. Bahkan punten naudzubillah, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadaruna mal muflis, kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, muflis, bangkrut. Para sahabat menjawab, man laisa lahu malun wala dirhamun wala dhahab. Orang yang tidak punya harta, tidak punya emas, tidak punya perak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu orang yang bangkrut di muka bumi ini, bahkan nanti di akhirat. Lalu siapa? Orang yang bangkrut adalah orang yang seakan-akan banyak ibadahnya, pengajiannya, apalagi berjamaahnya, lain-lainnya lah, syariahnya atau Islamnya, tetapi banyak orang yang tersakiti karena lisannya. Berarti akhlaknya tidak ada. Akhirnya nanti semua pahala ibadahnya dialihkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang pernah kita dolimi, pernah kita hasud, pernah kita sakiti. Naudzubillah, habis pahala ibadah kita. Ada orang pernah kita hina, kita nu dihina teh akan meminta kepada kita, ya Allah abdi mah terido baheula keur di alam dunia tah dihina ku jelema eta, sok hayang naon atuh maneh. Tuh, semua pahala yang menghina diberikan kepada orang yang dihina. Habis, untung masih kita punya pahala. Ya mah ibadah tara. Tapi menyakiti orang lain, getol. Akhirnya tidak bisa menutupi kesalahan yang kita sakiti diberikan kepada orang itu. Naudzubillah. Jadi plus nanti kejelekan teh. Itulah orang yang bangkrut menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka bagi kita, yuk bareng-bareng. Nih. Sejarah mencatat Islam menyebar waktu Rasulullah sampai Jazirah Arab, diteruskan nanti oleh para sahabat. Karena apanya? Karena keilmuannya, atau karena apa? Atau karena kegagahannya, atau karena apa? Islam nyebar karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan punten, ini sama sesuai dengan tadi si Habibnya orang Rusia. Terus ada lagi pemain sepak bola ya orang Mesir. Siapa? Salah, itu mas Salah ya dari dulu ya. Dan nama Muhammad Salah. Dia
ketika ngagol kan sujud syukur, dilihat oleh media seluruh dunia bahwa dia teh muslim taat gitu ya. Akhirnya sampai orang Inggris mah lamun maneh ngagolkeun kami akan bersama denganmu di masjid itu. Akhirnya orang Inggris berbondong-bondong mengidolakan Muhammad Salah itu. Tuh, dengan apa? Dengan akhlak. Sanes dengan bicara siga simpur. Ini mah bagian dari terkecil, tapi yang luar biasa perubahan dengan akhlak. Nih, ada simposium, ada diskusi seorang tokoh orang India, Zakir Naik ya, Dr. Zakir Naik. Dulu ketika berkunjung ke Indonesia, pas berkunjung ke Indonesia ada yang bertanya mualaf sambil nangis-nangis, Mister, saya itu cinta terhadap Islam, saya itu tapi saya benci terhadap orang Islam yang ada di Indonesia. Kayak coba luar biasa. Dia itu cinta karena Islamnya, tapi benci kan orang Islam yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena tadi menjustifikasi, jangankan dengan jangankan dengan orang yang tidak seakidah, yang dengan seakidah wae oke parebut, betul. Dengan yang satu rumpun saja kita naudzubillah tsumma maka dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, hablun isti'arah ya, itu teh dalam diserupakan agama Al-Qur'an kepada tali. Apa alakohnya? Persamaannya dari kekuatan bisa menyelamatkan gitu ya. Maka wala tafarruqu, jangan sekali-kali bercerai-berai ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah gitu. Bercerai kita apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, gitu kan? Runtuh apa? Ibu-ibu mau beres-beres nih di halaman rumah, nyarilah sapu lidi, lidinya cuma satu, nyere hiji, bersih tidak? Tidak. Akan bersih bila mana? Diikat, sapu lidinya diikat, bersih tidak? Gitu. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adapun. Bersatu kita rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala akan turun. Tapi kita bila mana bercerai-berai, centang perenang, naudzubillah, maka ada doanya ya. Wala takilna ila nafsi tarfata ain ya. Jangan tinggalkanlah kami walaupun sekedapnya ya, walaupun sebentar gitu, jangan. Kita harus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qawiyyu agifna, dalam ini doanya ya. Ya Allah, tolonglah kami, wala takilna ila nafsi tarfatain wa aslih data bainina. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Siti Aisyah ya. Doa supaya kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak centang para perenang gitu ya. Bahkan banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana
fadilah, bagaimana keunggulan kita bersatu. Ya, bahkan ada nih hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kan sekarang mah zamannya lagi zaman BPJS ya. Jaminan, ada jaminan kesehatan, jaminan apa lagi? Pendidikan, jaminan. Sekarang kita udah mempersiapkan tidak jaminan nanti di akhirat? Ayo. Udah disiapkan tidak? Sampai ke sekarang masih sibuk. Lamun ayeuna nuju hamil 7 bulan, buru-buru. Gara urus BPJS tuh, karena ini mah usumna teh di apa itu? Di sesar itu ya. Kemarin ada tetangga melahirkan dibawa ke ahli Islam, sabar aja 15 juta. Ya satu ya Allah. Mata cepet-cepet urus BPJS untuk jaminan kesehatan. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, udah mempersiapkan tidak jaminan nanti di akhirat? Udah tidak? Kata Rasulullah, ini jaminan Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah wa man atani faqad dakhala jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku yang bersahadat, ya, iman kepada Allah, yang tadi Islam, rukun iman, maka dia faqad dakhalal jannah. Pakainya juga pasten, kata kerja lampau, padahal kan belum ke surga, betul tidak? Yang udah mati saja dari generasi Nabi Adam sampai detik sekarang yang meninggal belum ke akhirat, masih di alam barzah, di alam kubur, belum ke akhirat. Tapi dalam redaksi hadisnya kullu ummati waman atoni faqad dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, faqad dakhala, maka sungguh dia telah masuk surga. Tuh kalau terjemah letterlet gitu ya. Lihat nanti ada kaidah tafsir. Menurut kaidah tafsir, bila mana ada lafaz pasten dalam Al-Quran, dalam hadis yang maknanya untuk istiqbal, masa depan, maka itu menunjukkan litahaqquqil wuqu', pasti. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, pasti dia akan dapat ridho Allah Subhanahu. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti maksiat kepada Allah, faqad apa, dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau gini mah saur simkuring teh terus dijamin ya sadayana, ibu-ibu ayo orang rekreasi, Ustaz kemana, sok kemana hayungna. Biasanya tadi teh ka Cianjur, ka Cipanas, ka Taman Bunga, semua ku simkuring terus di Pasihan ayeuna tiket, karena lebetna bayar Bu, da itu mah nu swasta, bukan anu mantan menteri siapa ya? Bustanul Arifin ya. Pak Bustanul Arifin. Jadi bayar. Jadi orang itu kata orang Timur Tengah teh jannatin tajri min tahtiha anhar gitu. Jadi kalau pingin melihat sorga, datang aja ke Cipanas. Tajri min tahtiha anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai gitu. Udah adem kan, di Timur Tengah udah panas, aduh gitu. Pas kan itu tajri min tahtiha hadal jannah. Inilah surga, inilah surga. Simkering ayeuna tukar nomor jeung orang Madinah. Siapa namanya ya dulu? Pas dicari udah enggak ada. Oleh saya, contoh kembali lagi nih ya, dibagikanlah. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mau, hebat tidak? Udah dijamin nih seluruhnya gratis lah. Itu masuknya contohnya 1 juta satu orang. Karena yang ngalamun boleh. Aduh, Ustaz wis racun kena yang ngalamun.
Bahkan abdi orang bagi ibu-ibu di dianya sambil liar ewang gitu ya. Amin ya amin. Kayak abdi mah ngalamun deui we. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mau contohnya. Udah dijamin ini mau masuk tidak mau. Aneh tidak ibu? Aneh. Ini juga para sobat aneh. Udah dijamin seluruhnya masuk surga, tapi ada yang abah yang tidak mau. Maka bertanya, waman abah ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah tadi, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti akan dapat ridho Allah. Gitu ya, asalkan dia iman betul-betul kepada Allah, tercoplok imana karena makanan gitu ya. Walaupun ayat dzarratu minal iman, ada seberat biji sawi, insya Allah masuk surga. Ngan wayahna lamun di dunianya tukang maksiat, ya di laundry heula di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Man taroka sholatan khamsi amdan muta'ammidan fajaza'uhu, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu saja, dibalas napa Allah kunaon? Neraka jahanam. Telami-lamilah 40 tahun tak. Bari 1 harinya nanti di sana sama dengan 50 tahun di muka bumi. Kok mana eta wareg geureunaanya. Bahkan ada hadis mengatakan ada manusia yang paling akhir masuk surga, berarti tos wareg di neraka. Tumben lo baru kesini gitu si urang teh ya. Terus di mana eta tos si laundry ya, naudzubillah ya. Sama seperti pakaian kita. Pakaian kita kotornya cuman kotor keringat saja. Cuma ibu-ibu nyucinya cuman apa? Cukup dikucek aja. Laras tuh ya? Laras. Tapi kumaha upami angean tos di sawah, tos di kebon. Udah dari bengkel. Bagaimana nyucinya? Digiles, digebot. Lah bukannya banyak istilah. Kumaha carana eta si pakaian bersih lagi. Masuk lagi koper, masuk lagi lemari. Dan di lemari masa masuk memasukkan pakaian kotor, betul tidak? Akhirnya dibersihkan, bersihkan. Naudzubillah tsumma kita mudah-mudahanlah termasuk golongan orang yang masuk Islam bi ghairi hisabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, termasuk kita tolabul ilmi ini ya. Itu jadi langsung aja masuk. Wah, amin ya Allah ya rabbal. Quran ayang keteh. Naudzubilahnya itu. Kenging adab Allah. Ayeuna digiring wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara, berbondong nanti teh digiring ku Allah ka neraka. PT aya tu jamaah jannah. Kadieu. Ya Allah, abdi terido, abdi lebat ka surga, tapi ada rerencangan, ada saudara kita yang digiring ke neraka. Abdi moal abus ka surga. Terido abdi mah tek cicing di luar. Hayang naon atuh maneh teh? Itu aya babaturan abdi baheula keur di aljannah. Saha tinggal ayeuna daftar isi. Dibuka filena, oh iya jam 10 tanggal berapa sekarang? Ada ternyata, karena ini akan menjadi saksi. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 12, apalagi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Semua ini akan menjadi saksi athar. Maka ada sebagian para ulama menganjurkan perbanyak tempat taat kita kepada Allah supaya nanti menjadi saksi. Maka ketika sholat sunnah kita ya
Disunahkan kan beda tempat. Itu maksudnya supaya banyak saksi ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tapi ada juga yang memahami kalau lagi pengajian jangan pindah-pindah tempat. Kenapa? Ketika nanti malaikat rahmat turun, nggak ada kitanya. Ya tadi tempat Ustaz Ari, nah ini aku Ustaz Hendra, gitu ya. Terjadi awal, gitu ya. Wa atharahum. Akhirnya dibuka filenya, oh iya siapa aja, didata. Gitu. Orang Cigagak seberapa orang Kopedi kan gitu ya. Akhirnya oh betul, ini sebagai jamaah tholabul ilmi, cinta ke Rasulullah, taat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, angkat gitu. Jadi nanti ke surga juga sama, tidak sendiri-sendiri. Maka ketika di dunia jangan soleh pribadi saja, harus soleh sosial, melihat ke samping, ke depan, lihat gitu. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati jumara, kan gitu. Wasiqal ladzi, digiring semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke tempat yang diridhoi oleh Allah, yaitu surga. Nikmat anu tanpa terhingga, dunia mah sementara. Di sini ada yang susah selamanya tidak? Susah terus. Ada tidak? Tidak ada sementara. Atau bahagia terus, ada tidak? Tidak. Dunia mah bahagia sementara, susah sementara, muda ibu-ibu kan pas ayeuna lihat kaca teh, nah ieu salah kaca atau wajah itu baheula mah asa terang bendera itu. Nah ayeuna asa rumah kieu kaca teh kayak gitu ya. Sementara kita masih ingat waktu kecil, ibu-ibu dulu mah belum ada gadget ya. Naon? Main BP, main nade ibu, sonlah gitu ya. Banyaklah permainan. Tapi asa kemarin ya, tidak lama itu teh. Saya juga masih ingat, main layangan, lalu berenang, terpakai nanaon, nyantai gitu ya. Waktu kecil, nah ya nangis punya anak kecil lagi. Berarti hidup di dunia sekejap, hanya sekejap. Maka bagi kita persiapkanlah bekal kita nanti untuk kehidupan yang selamanya. Dan siapkan diri kita sebagai golongan yang pantas diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gitu, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sab'atun, 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada lagi naungan terkecuali naungan Allah. Oh, jadi tete kebayang ya Bu, jadi proses kehidupan kita itu lagi proses, ini teh proses. Kalau seperti karpet mah kita teh lagi digulung gitu. Kalau lihat nomor mah iya bertambah kita teh dari usia 15 ya, ibu-ibu kan 15 tahun, betul tidak? Atau dibalikin 5 hiji. Abdi mah 15 tahun ya siangna unggul, malamna teh dihitung gitu ya. Terus gitu ya, habis kita teh. Tapi pantaskan diri kita nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk 7 golongan. Pertama imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil insya Allah nanti akan mendapatkan naungan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pemimpin teh? Langsung hati kita mah langsung ke presiden, bukan. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanyakan. Gitu. Seorang bapak menjadi pemimpin menjadi kepada istri dan anak-anaknya, dan itu akan pertanggungjawabkan. Diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana memimpin tangan, memimpin kaki, memimpin keinginan, itu akan dipertanggungjawabkan. Seorang RT, dia juga pemimpin sekelas RT, itu juga akan dipertanggungjawabkan. Kumaha mimpin warganya semakin taat tidak kepada Allah atau semakin jauh. Itu RW, dia juga memimpin se-RW. Udah RW, kepala desa. Udah kepala desa, ke camat. Udah camat, udah camat, kota madya atau kabupaten, dipimpin ku bupati, wali kota, pemimpin. Nanti akan bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu. Wilayah provinsi dipimpin oleh gubernur, dia juga akan ditanya. Se-negara dipimpin oleh presiden, akan dipertanyakan. Kalau dia adil, maka akan mendapatkan naungan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamun adilun. Yang kedua, sabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang hatinya hanya ibadah kepada Allah. Masuk karena benak kita ibadah diartikan secara sempit, betul tidak? Tidak ibadah secara luas. Ke kantor ibadah, bisnis ibadah, ke masjid ibadah, belajar ibadah. Semua jadikan kita aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa tidak? Bisa. Dalam hadis Rasulullah, wa kam min amalin yatasawwaruna bi suratil a'mali dunya summa yasiru bi amalil akhirah bi husniniyah. Tidak sedikit pekerjaan duniawi tetapi nanti bisa dipetik hasilnya karena baiknya niat. Maka niat baik. Dan awali semua dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena waktu ini ya ada ini. Ketiga ya. Satu apa? Pemimpin adil. Kedua, orang ya, pemuda teh semangatnya ya. Karena banyak pemuda tapi semangat aki-aki. Tapi banyak aki-aki yang semangat pemuda, jadi semangatnya. Kedua, orang yang semangat dalam ibadah. Itu apa? Ada ibu-ibu, ada siapapun. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'alliqun fil masajid. Yang ketiga, orang yang hatinya tidak lepas dari masjid, muta'alliqun, nempel. Jadi ke masjid gitu. Insya Allah kalau seperti itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu. Seperti sadari gitu, itu tanggung jawab ini masjid dari awal. Atur nuhun Mas. Mudah-mudahan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap. Dan keempat, wa rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Yang keempat, termasuk orang yang saling mengasihi karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita juga bersatu ini karena Allah Subhanahu. Kan sok aya gede ungkapan aya anak muda zaman sekarang ya, uhibbuki fillah. Kan gitu ya. Aku cinta kepadamu karena Allah. Aduh si gandanya. Kan gitu ya.
Mudah-mudahan kita juga bersatu di Masjid Al-Jannah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, insya Allah nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ya, dibatasi oleh waktu. Tapi ada sesi pertanyaan. Silahkan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya sebelum nanti kita tutup ya. Ditutup nanti, tapi silahkan. Ada Ustaz kan 7 kayak gede lah. Ya opat, sing emot kan opat. Ada pertanyaan Bu, Mak? Monggo ibu-ibu. Kita buka season. Gak ada. Ustaz Nabi mengiringan ayo atuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan, walaupun ya pengen lama-lama lah ya, tapi insya Allah nanti terus, nanti ada lagi apa kajian-kajian. Intinya setiap ada kajian ikuti aja ya, ikuti, tapi kita harus punya filter ya, mana yang harus diambil, mana yang tidak gitu ya. Tapi semua kita bersatu insya Allah. La najata illa biquwwah. Tidak ada kesuksesan tanpa kekuatan. Betul ya? Kemarin jadi nambah apa karena tidak ada yang jawab ya. Kemarin perang antara Armenia dengan Azerbaijan gitu ya. Siapa yang menang? Saudara kita yang muslim ya, Azerbaijan. Kenapa dia menang? Karena ada kekuatan. Betul tidak? Maka kita juga kalau pingin sukses, pingin kebahagiaan, maka harus ada kekuatan. Nih, Al-Jannah harus sukses supaya nanti ke jamaahnya memberikan kontribusi yang luar biasa, maka harus ada kekuatan. La quwata illa bil jamaah. Tidak akan tercapai kekuatan tanpa ada jamaah, tanpa ada persatuan. Maka oleh sebab itu persatuan sebagai syarat untuk mengejar kesuksesan. Coba bayangkan, pami bapak sareng ibu di bumi ya, ayeuna mengurus keluarga itu beda visi jeung misi. Istrina ka mana itu suami bakal kejar tidak sakinah mawadah warahmah. Tidak, harus satu suara jamaah gitu. Ayeuna suaminya sebagai imam, ayeuna ke utara, istrinya ikut aja sebagai imam. Berjamaah. La jama'ata illa bisilaturahmi. Tidak akan ada berjamaah kalau tidak intens kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini hari Sabtu ini sebagai wasilah untuk kita bersilaturahmi. Kan sih kamu goreng banyak. Asa berat upami teh mah kedah nguriling. Ka Cigaga nguriling tiap pintu tek ya. Ka Palasari lalu ke Pedi. Bisa tidak bisa tapi ribet. Tapi pas Sabtu atau pas Kemis tuh sing teuing penang sareng ibunya, Bu. Dan sesah pada papanan tuh, makanya dengan silaturahmi mudah-mudahan. Betul kok, tidak ada pertanyaan? Ustaz, Bapak, tidak ada. Cekap. Ibu-ibu yang di luar, aduh, rawusannya. Aina rawusan lah, Al-Jannah itu aya itunya ya, pelataran mangalah manfaatkan karena Allah Subhanahu niatkan untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah ya. Jadi hanya orang yang berimanlah orang yang memakmurkan masjid. Sekarang buang sekat-sekat ayeuna perbedaan. Tadi perbedaan mah itu sebagai fitrah. Tapi kalau perbedaan disatukan jantan rohmah. Seperti yang di Cipanas dikumpulkan semua perbedaan jadi satukan banyak pendatang, akhirnya dapat penghasilan. Kalau bunganya cuma satu
tidak akan ada yang datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Kita hadirkan hati kita khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma salimna wa salim amana. Allahumma ihfadna wa ihfad mamana. Allahumma ballighna wa balligh mamana. Allahumma asimna wa asim mamana. Allahumma rfa' darajatina warfa' darajati mamana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa alimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa hasil umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ikdi hajatana ya Allah. Silakan berdoa kepada Allah. Serahkan semua urusan kita kepadanya. Khusyuk kita meminta kepadanya. Ikdi hajatana ya Allah, ikdi hajatana ya Allah. Kabulkan semua permintaan kami ya Rabb dalam hidup Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa anta indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa